Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang makbulin, orang-orang yang amal solehnya, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan hari raya kita adalah hari raya yang penuh berkah. Yang pertama, sebagian kaum muslimin wal'iyadzubillah, ada yang hari rayanya adalah hari pertama mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah sebulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, begitu masuk hari raya, justru hari raya adalah hari pertama mereka bermaksiat. Bermaksiat apa? Ya, misalnya tidak sholat isya, bahkan tidak sholat subuh, ya, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka jangan sampai hari raya jadi hari pertama kita bermaksiat atau lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalai misalnya kita tidak tahajud. Ya, kemarin sebulan kita bisa tarawih tahajud. Nah, sekarang masuk hari raya, malam Id, maka hendaklah kita sholat tahajud, qiyamul lail. Baca Quran, kemarin kita sebulan mampu baca Quran, sekarang masuk hari raya, ya tetap kita baca Quran. Kemudian yang kedua, ya, di antara maksiat hari raya adalah al-ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Baik di masjid-masjid, ya, di lapangan, di jalan, di pasar dan lainnya. Ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan ini merupakan fitnah yang sangat besar. Ya, dan jalan menuju perzinahan, naudzubillah. Oleh karena itu di masjid atau di lapangan sholat hari raya, Rasulullah SAW, ya, setelah selesai khutbah memerintahkan kaum laki-laki untuk tetap di tempatnya, agar kaum wanita, ya, mereka bubar terlebih dahulu, membubarkan diri terlebih dahulu, ya, baru setelah itu kaum laki-laki, ya, untuk menghindari campur baur. Apabila Rasulullah dan para sahabatnya mereka mengkhawatirkan ikhtilat, padahal mereka adalah orang-orang yang soleh, lalu bagaimana dengan kita? Ya, maka harusnya kita lebih khawatir lagi. Ya, terlebih kita berada di zaman fitnah. Ya, jadi jangan remehkan. Kalau di zaman Rasul saja beliau sangat khawatir dengan campur baurnya laki-laki dan perempuan, bahkan di tempat ibadah sekalipun, sehingga Rasulullah memerintahkan laki-laki untuk tetap di tempatnya dan memerintahkan kaum wanita untuk bubar terlebih dahulu. Lalu bagaimana di zaman kita? Ya, maka kepada para imam solat, para khotib, hendaknya setelah selesai khutbah mengingatkan para jamaah agar tidak ikhtilat, maka kaum wanita bubar terlebih dahulu, kaum laki-laki untuk diam mungkin beberapa menit, ya, agar tidak ikhtilat. Kemudian yang ketiga, termasuk maksiat di hari raya adalah berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Salah satu kemaksiatan hari raya adalah jabat tangan dengan yang bukan mahram. Ya, Nabi SAW sabda, "Inni la usafihun nisa." Sungguh aku tidak menjabat tangan kaum wanita. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad.
Jadi tidak boleh jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita tidak boleh jabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, di antara yang bukan mahram adalah ipar. Ya, ipar. Kita punya adik, punya kakak, adik kakak kita punya suami, yaitu ipar. Ipar itu kata Nabi alhamwu al-maut. Ipar itu ibarat kematian. Ya, jadi ipar itu bukan mahram, yang enggak boleh berjabat tangan dengan ipar. Termasuk juga sepupu. Ya, kita punya sepupu. Ya, sepupu itu berarti kita punya bapak, bapak kita punya adik atau kakak, adik kakaknya bapak kita punya anak. Nah, anaknya dia dengan kita itu sepupu, itu juga bukan mahram. Nabi SAW bersabda, ya ini ancaman untuk yang jabat tangan dengan yang bukan mahram. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik bagi dia ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Ya, jadi ketimbang bersalaman dengan atau jabat tangan dengan yang bukan mahram, kata Nabi, mending ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi. Itu lebih ringan. Ya, menunjukkan bahwa jabat tangan dengan yang bukan mahram itu berat siksanya. Kemudian yang selanjutnya itu tabarruj, ya, para wanita. Ini di hari raya banyak. Ya, termasuk maksiat yang menyebar hampir di seluruh, ya, kaum wanita, yaitu tabarruj di hari raya. Tabarruj itu keluarnya wanita, ya, dengan memakai minyak wangi, berhias, bersolek, kerudung mereka seperti punuk unta, mereka berpakaian tapi telanjang, memakai hijab, gamis dengan model-model yang menyerupai para wanita yang tidak baik, ya, pelaku maksiat, berlenggak-lenggok di depan laki-laki, bahkan berlenggak-lenggok di depan kamera. Ya. Nabi SAW mengingatkan para wanita yang seperti itu. Beliau bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang berhias, ya, yang pakai minyak wangi, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium aroma minyak wanginya, maka dia adalah pezina. Ya, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kata Nabi itu pezina. Ya, wanita pakai minyak wangi keluar untuk dicium aromanya oleh laki-laki, dia pezina. Ya, hati-hati di hari raya, ya, para ibu, kaum wanita, jangan sampai keluar untuk sholat hari raya tapi bersolek, berhias. Ini ancamannya tidak ringan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma qad qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Ada dua golongan yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Yang pertama, satu kaum yang membawa cambuk, ya, untuk memukuli orang-orang. Kemudian yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, berlenggak-lenggok, ya, jalan di depan kaum laki-laki, ya, kepala mereka bagaikan punuk unta. Kata Nabi apa? Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Hati-hati, ya. Jadi keluar untuk sholat Id jangan berhias, tabarruj berlebihan, ya. Termasuk kemaksiatan di hari raya juga adalah budaya pamer. Ya, lebaran dijadikan ajang pamer, pamer baju, pamer HP, pamer kendaraan, pamer keluarga, pamer prestasi anak, ya, kumpul keluarga jadi ajang pamer. Ini yang bikin orang males kumpul-kumpul hari raya. Ya, maka kalau hari raya belajar beradab, ya. Jangan bikin pertanyaan-pertanyaan yang
itu orang nggak suka untuk ditanya seperti itu. Ya, misalnya ada nanya, kapan kamu nikah? Nah, orang nggak suka. Dan itu privasi orang. Orang mau nikah kapan, ya itu urusan dia. Ya, bahkan dalam Islam itu, kalau kita ketemu sama saudara kita di jalan, kita itu nggak boleh nanya, kamu mau kemana? Atau kamu dari mana? Nggak boleh. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu kadang pertanyaan yang salah gitu dalam Islam. Ya, apalagi kalau kumpul-kumpul keluarga hari raya gitu ya, ditanya hal-hal yang orang tuh males jawabnya gitu. Apalagi suka pamer-pamer ya, alhamdulillah gaji saya sekian, saya punya ini, punya itu, anak saya begini begitu, sambil ngeliatin perhiasannya, HP yang bagus. Nah, ini pamer-pamer di hari raya ini tolong dihindari ya. Mudah-mudahan hari raya kita hari yang penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.